Saya hari ini diberi kesempatan untuk melakukan wawancara dengan perusahaan PT Bakti Alta Purba dengan judul penerapan sistem informasi akuntansi yang ada di sana. Yuk ikutin gua. Oke, sekarang saya sudah berada dengan bagian HRD-nya. Sekarang bisa kenalin dahulu. Baik, dengan nama saya Ahmad Arfan. Kebetulan saya sini membawai departemen HRD dan JE. Mungkin untuk pertanyaan dulu Pak, bagaimana sejarah berdiri dari PT Alta Purba? Oke, PT Bakti Alta Purba tercetus berdirinya dikarenakan grup ya. Dalam arti grup ini banyak jenis-jenis perusahaannya yang membutuhkan jasa keamanan. Jadi itu tercetus mungkin di tahun kurang lebih di tahun 2010 dan berdirinya itu di tahun 2013. Seperti itu. Tepatnya di tanggal 12 Maret 2003. Untuk selanjutnya, bagaimana sih perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun? Ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun sih untuk perkembangannya ya bisa dikatakan meningkat. Yang tadi awalnya kita hanya megang grup sudah merambah ke luar grup. Terus untuk aktivitas bisnis apa aja sih yang ada di perusahaan ini? Kalau untuk aktivitas bisnis kebetulan kita kalau bisnisnya ada 3 ya. Satu yaitu jasa keamanan, kedua pelatihan keamanan, ketiga pengadaan untuk equipment kayak CCTV sama K3 untuk pengadaan anjing binatang satwa. Terus untuk karyawannya sekarang di sini ada berapa? Untuk karyawan kurang lebih kita untuk saat ini ada sekitar 275. Terus untuk sistem absensinya di sini bagaimana sih? Sistem absensi kita menggunakan fingerprint yang untuk setiap bulannya kita akan print out dan kita report ke manajemen. Untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana sih sistem penggajiannya di sini? Sistem penggajiannya kalau untuk di Alter sendiri sih kalau untuk MO-nya itu umumnya sama halnya seperti kayak di perusahaan-perusahaan lainnya. Kalau untuk teman-teman di lapangan sendiri itu berdasarkan timesheet atau schedule mereka masuk kerja. Dan pertama Pak, perkenalkan diri dulu Pak. Siap, nama saya Benny Guritno, posisi finance manajernya. Kalau ini Mas Dwi, dia accountingnya, supervisor accounting. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Baik. Apakah PT Bakti Alta Purba udah menerapkan sistem informasi akuntansi? Ya, sudah. Sudah. Untuk sistem informasi akuntansinya seperti apa yang digunakan di perusahaan? Aplikasi atau yang lainnya? Akuntansi semua. Ya, jadi standarnya laporan keuangan di semua perusahaan ada. Untuk penggunaannya sejak kapan? Penggunaannya kurang lebih baru 3 bulan, Soalnya kita juga baru akuisisi perusahaan ini kurang lebih sih 6 bulan. Jadi baru. Terus untuk perkembangan sistem informasi akuntansi yang digunakan gimana? Ya kalau yang baru-baru ini mungkin ada kendala terkait ada nominal yang kurang pas waktu kita closing. Jadi kalau ada koma-koma kita nggak bisa sesuai dengan rekeningnya, kita harus konfirmasi ke pihak konsultan jahitnya. Terus
siapa saja yang menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut seperti bagian finance atau tax atau yang lain? Kalau di sini kita finance aja. Finance saja. Iya. Terus ada kendala lain mungkin Pak yang pernah dialami? Mungkin itu aja. Mungkin itu aja. Lalu bagaimana sih cara mengatasi kendala tersebut? Ya paling kita by email kita By minta email. solusinya, kita kirim masalah kita apa yang di sistem itu, nanti kita kirim ke konsultan Jahir ini, nanti dia feedback ke kita. Untuk pihak eksternal ataupun internal yang memerlukan informasi akuntansi perusahaan, itu siapa aja? Paling kalau misalnya itu audit eksternalnya, kalau internal paling holding doang. Mungkin kenapa kayak mereka memerlukannya? Pertama untuk mengetahui, kalau eksternal itu untuk mengetahui laporan kita, di mana perusahaan itu harus tahu wajib laba rugi kita, neraca kita, saldo kita, segala macam itu harus dilaporkan semuanya. Kalau untuk bagian internalnya? Internalnya holding juga sama. Holding. Terus apakah udah pernah terjadi kayak cybercrime gitu dengan sistem informasinya? Alhamdulillah sih belum. Jangan sampai. Karena lu bagaimana sih langkah pencegahannya gitu dari perusahaannya sendiri? Ya mungkin kalau untuk cybercrime mungkin kita bukan yang perusahaan yang top paling ya. Paling kita ya paling masih di bawah. Kalau misalnya itu masih bisa kita hindari, paling ya data kita ya paling apa ya Pur? Nggak apa sih? Nggak penting-penting banget di mereka juga, paling ya cakupan di internal kita aja. Terus untuk pertanyaan terakhir, apakah kelebihan dari kekurangan sistem informasi yang digunakan? Kelebihan dan kekurangannya, kalau kelebihannya sih kalau kelebihannya yang pasti kalau Zahir yang saya tahu dia udah sesuai dengan BSAK yang berlaku. Kalau kekurangan ya sebenarnya sih semua sistem pasti ada kelebihan ada kekurangan. Kekurangannya kalau bagi saya ya cuman karena pembulatan aja. Kalau di Indonesia ini kan yang berlaku kalau rupiah cuman sampai 2 digit di belakang koma. Nah ini kalau yang di Zahir ini bisa sampai itu 8 maupun 9 digit bisa. Siklus penerimaan dari kliennya itu gimana? jadi untuk sebelum si klien membayar, kita di sini mengeluarkan invoice. Invoice itu terdiri dari pertama berita acara, kedua lampiran-lampiran itu seperti absen, ketiga seperti perjanjian, keempat faktur pajak, nomor 5. Jadi satu invoice itu ada 5 lembar. Dari 5 lembar itu kita kirim ke klien. Dari klien diterima, mungkin diproses masing-masing finance klien tersebut. Ya kurang lebih sih mungkin 14 hari kerja. 14 hari kerja setelah mereka terima, proses, mereka langsung bayar di kita, masuk ke rekening kita. Kita cek di rekening kita apakah udah masuk apa belum. Kalau misalnya udah masuk, kita konfirmasi lagi ke mereka untuk pembayaran invoice mana ini. Kalau misalnya itu invoice untuk bulan karan, nanti ada informasi atau bulan lalu atau semana gimana dapat informasi dari si tenan tersebut. Setelah dapat baru kita alokasikan masuk ke sistem kita itu Jahir. Kita alokasikan invoice mana yang terbayar. Setelah terbayar kita alokasikan, jadilah di AR itu namanya modul AR atau account receivable. Dari account receivable nantinya masuk ke di jurnal ya. Habis di jurnal keluarlah nantinya seperti laporan keuangan. Ini kita global aja. Dalam 1 bulan itu semua tenor sudah membayar, masuk global, kita proses di accounting. Ada tahapan-tahapannya. Pertama di generate, posting, langsung jadi laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari rugi laba, neraca, balance sheet, cash flow. Nah dari situ misalnya ada yang belum pas di sistem itu, ada ngebaca
pas untuk proses posting belum pas, dia akan mental, jadi nggak balance. Dimana proses closing itu harus balance semuanya, nggak ada apa, harus sama. Angka bank sama yang kita proses di sistem harus sama, 0. Bisa udah sama, baru kita proses semua udah jadi, nah, baru kita print laporan tersebut. Setelah print, kita nggak habis di situ aja, kita modif lagi untuk kita tampil untuk perform kita. Dimana setiap perform itu setiap bulan kita harus lapor ke holding. Di setiap bulan itu pasti ada masing-masing unit melaporkan keuntungan setiap bulannya. Ya mungkin itu ya proses dari pembayaran klien sehingga jadi laporan keuangan. Nggak di situ ya, di AR, AP juga harus kita keluarkan. AP itu account payable, di mana account payable itu untuk pembayaran. Pembayaran di sini ada macam-macam vendor, gaji juga bisa. Di situ masuk semua AP. Jadi setiap bulan kita bikin voucher, kita alokasi pembuatan cek, kita kasih kalau misalnya vendor, kita kasih vendor, kalau untuk internal kita kasih untuk internal kita gitu. Nanti jadinya lagi laporan keuangan juga di situ, ada pengeluaran berapa, pendapatan berapa, net kitanya berapa bulan itu. Ya mungkin itu aja proses. Ada lagi yang bertanya kan? Tadi kan siklus pengeluaran ya berarti? Pengeluaran, penerimaan tadi sudah. Saya Mungkin itu aja dulu Pak dari Bapak. Dan Bapak Arfan lagi. Baik. Terima kasih. Ya, itu hasil wawancara gue dengan PT Bakti Alta Purba. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.